Oke, selamat pagi. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Damin. Damin. Doa dimulai. Doa selesai. Ibu absen dulu ya. Hari ini apa kabarnya? Baik, sehat? Sehat. Sehat ya? Sehat ya? Semangat belajar dari rumah ya? Iya, Bu. Oke. Ada Gio, ada Olivia, ada Erisa, ada Anggun, lalu kemudian ada Silveria, kemudian ada Erisa, kemudian ada Amelia, Edi, Riva, Naura, Nabila, Catherine, Niko, Cindy, Amel, Filda, Catherine, Ida, Niko, Maria, Evan ya. Dari 71 sampai 74 ya kan? Ya kan? Kemarin kita mengenai tentang apa kemarin? Tentang apa kita kemarin? Kita bahas tentang apa kemarin? Kita bahas apa tentang kemarin? Ada yang tahu? Ada yang tahu kita kemarin bahas tentang apa? Satuan dan ukuran. Oke. Nah, kita hari ini karena kita bahas tentang besaran satuan dan ukuran, kita akan bahas klasifikasi makhluk hidup. Apa yang tahu mengenai makhluk hidup? Ada yang tahu mengenai makhluk hidup? Ada yang tahu tentang makhluk hidup? Ayo, siapa yang tahu tentang makhluk hidup? Sebelumnya mohon di-unmute ya. Matiin aja suaranya biar ibu aja yang kedengaran. Oke. Nah, jadi udah semua unmute, jadi berarti tinggal ibu ya. Oke. Oke. Ya. Oke. Mengenai klasifikasi makhluk hidup ya oleh Ibu sendiri Wahyuni Teresia SPD ya. Nah, ada yang tahu pengertian makhluk hidup? Makhluk hidup apa biasanya? Kita ngapain biasanya kalau makhluk hidup? Nggak dengar juga loh, Bil. Aku tidak ngerti. Makhluk hidup ngapain biasanya? Makan, minum, ya kan? Bergerak, ya kan? Lalu apa lagi? Bernafas, ya kan? Suaranya lagi kuat, kan? Iya, suaranya juga. Nah, kemudian, nah pengertiannya adalah mati. Iya mati kayak gini, kayak gini loh. Udah sama ada beranak-anak pasti ini lagi kayak gini mana bu? Ya ada. Kayak mana ini woi? Begini woi. Oke, pengertiannya adalah klasifikasi makhluk hidup. Pengertiannya, makhluk hidup adalah suatu cara memilah-milah dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit-unit tertentu. Tujuannya yaitu
Yang pertama, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenal. Lalu yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri. Lalu yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Lalu yang keempat, mempelajari evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Nah, di mana kita manfaat belajar dari klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenal. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Lalu kemudian mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri, mengetahui hubungan hidup dan mempelajari hidup atas dasar kekerabatannya. Ya. Oke, klasifikasi makhluk hidup. Ya, jadi ada yang dimana yang pertama itu cara dimana kita dari sini kita tahu cara pengelompokan dan pemberian nama makhluk hidup berdasarkan persamaan dan cirinya. Jadi yang pertama kali klasifikasi makhluk hidup oleh Bapak Michael Colline atau dikenal dengan nama Carolus ya. Ini bapaknya. Ya, pada tahun 1908 pada tahun sampai 1978 ya. Oke. Kemudian ilmu tentang taksonomi, pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya itulah yang disebut dengan taksonomi. Jadi pengelompokan hidup berdasarkan ciri-ciri disebut apa tadi? Taksonomi ya. Ya, Bu. Oke. Nah, di mana tujuannya yaitu mengenal berbagai macam makhluk hidup, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup, manfaat pentingnya untuk kehidupan manusia, lalu ketergantungan pada orang lain. Tergantung nggak terhadap yang lain? Tergantung ya, karena kita kan harus sifat apa ya? Saling tolong menolong, harus saling bantu untuk bisa mencari makan. Nah, klasifikasi sederhananya itu dimulai dari kita ada jenis makanan, ciri morfologi, anatomi, fisiologi dan nah, ini merupakan klasifikasi sederhana pada hewan ya. Atau kemarin disebut apa kalau Ibu bilang kalau pada hewan? Animalia gitu ya. Nah, ya, hewan itu ada kesamaan jenis makanan. Herbivora, kemarin herbivora makan apa yuk? Laura makan apa? Rumputan ya. Rumput-rumputan ya kan, contohnya ini pada kambing, sapi, kerbau kan, lalu karnivora makan apa? Karnivora makan daging-dagingan, Bu. Dagingan. Oke, kalau omnivora berarti makan apa? Makan semuanya, makan daging dan juga makan tumbuhan, betul. Nah, kalau hewan cara berkembang gender ovipar, apa ovipar? Bertelur atau beranak? Beranak. Yakin? Oh, bertelur. Bertelur. Oke, kalau vivipar? Nggak tahu, Bu. Lupa, Bu. Vivipar apa vivipar? Anak. Lalu yang terakhir ovovivipar, berarti apa? Dua-duanya ya kan? Bertelur dan beranak, ya kan? Oke. Nah, kemudian tumbuhan. Kemarin kita udah bahas nih. Tumbuhan ada kepingnya, ada keping bijinya. Monokotil artinya monokotil apa monokotil? Monokotil.
Keping biji 1 atau 2? 1. 1 ya. Mono artinya 1 ya. Mono artinya 1. Diko artinya 2. Berarti monokotil jumlah berkeping biji 1. Oke. Lalu kalau dikotil berarti apa? Tumbuhan jumlah kepingnya berbiji berapa? 2. Nah, kalau monokotil, Aku tengok di grup. contohnya pada dikotil ya. Akar serabut ya. Masuk. Ya. Lalu bunganya terdiri dari mana? Di sekolah Bambang. Bintangnya ada berapa? Nah, kalau dia contohnya jumlah keping 1, biji 1. Nah, contohnya itu padi, jagung, kelapa. Karena apa? Dia monokotil, dia serabut, akarnya serabut. Kalau dikotil, akarnya tunggang. Nah, sedangkan pada monokotil, biasanya bunganya berkelopak 1, 3, 5. Nah, sedangkan kalau pada bunga dikotil, biasanya dia berkelipatan 5, 4, ya kan? Kemudian kalau pada penampang berintang batangnya, kalau monokotil, dia lebih banyak. Sedangkan pada dikotil, dia lebih sedikit ya. Dan pada monokotil dia tidak tersusun rapi ya, melintang batangnya. Sedangkan pada dikotil tersusun rapi ya. Nah, contohnya pada dikotil kita tahu yaitu ada pada mangga ya. Karena biji mangga lebih dari 1 atau cuma 1? Lebih dari. Kalau kacang, tumbuhan kacang bijinya lebih lebih dari 1. 1 atau lebih dari 1? Lebih dari 1. Durian buah biji durian apa? Dari 1 juga. Oke, lebih dari 1. Dari 1. Betul. Yo, lanjut. Nah, ini dia ya. Keping biji 1, ini dia. Ini keping biji 1, ini keping biji 2. Nah, tengok tulang daunnya. Kalau pada monokotil biji 1, tulang daunnya apa? Sejajar atau melengkung? Kalau menyirip atau menjari. Contoh tulang ini contoh tulang daun apa biasanya? Pepaya. Pepaya. Ubi ya enggak? Ubi. Pernah nengok daun ubi? Daun ubi. Daunnya menyirip atau menjadi ya. Nah, kemudian pada batang monokotilnya berkas pengapuknya tersebar ya. Sedangkan pada dikotil 1 lingkaran ya, tersusun menjadi 1 lingkaran. Nah, kemudian pada bunga dia hanya terdiri pada 3 atau kelipatannya ya. Sedangkan pada akar dia hanya pada akar serabut. Kalau dia akar dikotil berarti akar tunggang. Ingat, perhiasan pada bunga monokotil terdiri dari 3 atau kelipatannya. Kalau dikotil 2, 4, 5 atau kelipatannya itu ya. Nah, ada namanya tumbuhan. Nah, tumbuhan ini biasanya pasti tumbuh pada habitatnya atau tempat hidupnya. Ada berupa xerofit, hidrofit, higrofit ya. Nah, kalau hidrofit berarti di air, ada yang hidup di air, ada yang tempat lembab, ada yang hidup di darat, dan ada yang tempat biasanya bebatu-batuan ya. Kalau bentuk tumbuhan, semak, merdu, herba, tak di pohon. Nah, kemudian 2 kingdom oleh Bapak Aristoteles ya. Di Yunani, Bapak ini orang Yunani, di mana menjadi 2 lantai ya, lantai tumbuh. Kemudian animalia apa animalia? Hewan. Oke. Nah, kemudian Bapak Aristoteles ini membandingkan antara
zat hijau. Nah, kemudian ada namanya pada hewan berdinding sel dan tidak memiliki klorofil. Karena hewan tidak melakukan namanya fotosintesis. Sedangkan pada tumbuhan melakukan namanya fotosintesis. Oke. Nah, kemudian ada namanya sistem 5 kingdom. Nah, dibina oleh Bapak Robert H. Whitaker. Nah, seorang ahli biologi Amerika Serikat pada tahun 1949. Mana ini Bapak Robert Whitaker ini membagi kingdom menjadi 5, yaitu ada Monera, Protista, Fungi, dan Animalia. Ya, hidup ya, fungi jamur, Animalia hewan, pantai tumbuhan, Protista, juga Monera. Itu ya. Ada. Ya. Oke, ini dia ya kingdomnya tadi ya. Ada Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. Nah, kalau Monera, Protista, Fungi jamur ya, Plantae tumbuhan, Animalia berarti apa? Hewan ya. Oke, Monera artinya apa ini ya? Berarti ini tadi tidak adanya sel tidak memiliki ukuran inti, sehingga disebut organisme prokariotik atau seperti bakteri dan ganggang hijau biru. Ya. Nah, prokariotik ya, bakteri dia, pada bakteri dan ganggang hijau biru ya. Nah, kalau bakteri itu apa, Bu, ciri-cirinya? Kalau bakteri itu memiliki bentuk batang, bulat, spiral, dan juga koma. Nah, kalau bakteri itu ada aerob dan anaerob ya. Lalu kemudian ada ganggang hijau biru. Ganggang hijau biru mempunyai klorofil. Lalu kemudian uniseluler atau multiseluler. Nah, kemudian pada ganggang hijau biru juga dia bersifat kelompok atau tunggal atau koloni. Dia bisa bersifat sendiri atau dia berkelompok ya. Nah, kemudian bakteri yang menguntungkan pada manusia itu dapat 3, yaitu Clostridium pasteridium dan Photobacter chlorococcum ya, corocum ya, itu pada menyuburkan tanah ya. Nitrogen dapat menyuburkan tanah. Ya. Rhizobium radicucola berarti terdapat dalam bintil akar batang dapat menyuburkan tanah ya. Kalau pada Asobacter corocum dia pada nitrogen, sedangkan pada Rhizobium radicola dia pada bintil akar batang ya, pada kacang. Oke. Lalu kemudian Lactobacillus bulgari, bakteri digunakan pada buatan yogurt ya. Siapa yang pernah minum yogurt? Enggak pernah, Bu. Pernah, Bu. Ah, pakai ini, Bu, pernah. Ya, bersifat asam bukan? Pernah. Enggak ada rasanya. Ya, karena dia punya bakteri ya. Pada yogurt biasanya itu dengan fermentasi dan pengasaman ya. Nama bakterinya Lactobacillus bulgari. Nah, ada bakteri yang menguntungkan, pasti ada juga yang merugikan. Ya kan, bukan? Nah, ini pada menguntungkan dan juga merugikan. Nah, pada merugikan itu contohnya adalah Salmonella typhosa, ya. Ya, penyebab penyakit tipus. Siapa penyakit tipus? Enggak pernah. Enggak pernah ya. Lalu kemudian ada penyakit TBC, Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium paru-paru. Terus lalu yang terakhir ada Clostridium tetani atau penyakit tetanus. Ada yang pernah penyakit tetanus? Enggak, Bu. Tetanus. Ada, Bu. Kaki, ya. Ada, Bu.
melangkahkan kaki ya. Kalau tipes biasanya pada anak-anak ya karena jajan sembarang, jangan sembarangan. Ya, asal beli jajan. Kalau TBC dia biasanya kena asap rokok, ya kan? Kemudian dia juga bisa batuk-batuk, ya kan? Nah, kemudian inilah merupakan bakterinya ya. Ada Totosphere, ada Bacillus, ada juga Spreocete ya. Nanti akan Ibu kirim ke grup, oke? Oke. Nah, kemudian ada Monera atau Cyanophripita. Nah, Monera ini merupakan uniseluler, multiseluler, berkoloni atau tunggal, memiliki pigmen hijau. Jadi pigmennya ada 2 warna, yaitu warna apa? Biru dan hijau. Nah, kalau klorofil, memiliki klorofil, berarti tadi apa? Melakukan fotosintesis ataupun klorofil merupakan zat hijau pada tumbuhan. Nah, kemudian ada namanya Thionephrita atau Monera. Nah, di mana Monera ini seperti Anabaena, Cidacae, yaitu pada pakis saji. Siapa tahu pakis saji? Ada yang pernah nengok pakis saji atau yang ada yang nanam pakis saji, tanaman pakis saji? Oke, lanjut. Anabaena zola bersimbiosis di akar. Ada yang pernah nampak paku air, jenis paku, tanaman paku? Enggak, Bu. Ya. Kemudian spirulina dimanfaatkan sebagai sumber makanan berprotein protein sel tunggal PST. Lalu oxalatoria merupakan ganggang biru. Siapa yang pernah nengok ganggang biru? Ganggang dan paku belum pernah? Pernah, Bu. Pernah? Enggak, ada yang udah pernah, ada yang udah pernah ya, ada yang udah, ada yang belum. Nah, lalu kemudian Gliochapsa ya, Gliochapsa di mana ganggang biru bersel tunggal yang dapat memfikasi nitrogen bebas di udara ya. Dia bersel tunggal ya, ganggang biru juga. Nah, ini dia Monera ya. Ini merupakan tumbuhan paku dan ganggang ya. Ada Ceroceus, Gliochapsa, Oscillatoria, Polypotris, Merismopedia, dan Goleothoridia. Ya. Nah, kemudian ada Protista. Berarti apa ini? Protista memiliki status sehingga disebut eukariota, yang artinya jadi tadi udah Ibu sampaikan sampai habis, yaitu pemberian nama, ya kan? Ya, jadi contohnya nih mengidentifikasi hewan gitu ya. Nah, kayak seperti pada sirip berarti Pisces. Tadi ikan pada ada nggak ikan siripnya? Ada. Nah, jadi tugasnya boleh dicatat tugasnya. Dicatat. Apa tugasnya, Bu? Tugas ya, tugasnya. Boleh dicatat tugasnya? Belum. Apa, Bu? Udah dicatat tugasnya. Nomor 1. Tentukan monokotil, andikotil pada monokotil kan, Bu? Ada lingkungan. Yang kedua, tentukan tumbuhan, alga, dan lumut. Kita gambarnya. Maaf, Bu, kurang jelas, Bu. Di lingkungan rumah. Ya. Nomor 3. Sebutkan Bu. Maaf, Bu, kurang jelas, Bu. Yang bisa Betul, Bu, kurang jelas, Bu. di lingkungan sekitar halaman rumah. Perbesar. Kurang jelas, Bisa? Bu. Yang
pertama Bu. tentukan tumbuhan Bu. monokotil Olivia bener, Bu. dikotil pada lingkungan rumah. Yang kedua, tentukan tumbuhan ganggang, alga, dan lumut beserta yang bisa dijumpai di lingkungan rumah. Yang ketiga, sebutkan jenis animalia yang bisa dijumpai di lingkungan sekitar halaman rumah. Ada lagi pertanyaan? Dicatat ya. Habis itu hari ini dikumpul ke Ibu paling lama pukul jam 12 malam. Sharingnya. Paling lama jam 12 malam. Oke, Devi, Hoklan, Romi, Filda, Mario, Anggun, Niko, Olivia, Akbar, Rizky, Naura, dan teman-teman lainnya paling lama diingatkan di grup jam 12 malam. Boleh dicatat? Ntar, Bu. Nah, dicatat. Bu. Kalau di sekolah kena sidang. Silakan dicatat. Sudah, Bu. Tadi animalia apa aja yang bisa dijumpai? Fishes, misalnya kalian ada akuarium atau misalnya ada ikan cupang, silakan dimasukkan. Contohnya pada misalnya ada misalnya melihara burung beo, burung pipit, silakan yang ada di sekitar rumah. Semut, serangga, silakan ya. Harus lebih daripada jenis animalia ini harus lebih dari 10 jenis ya. Lebih dari 10. Lebih dari 10. Ya, animalia. Oke. Misalnya dekat rumahnya, Bu, aku, Bu, ada di dekat rumah, Bu, sawah-sawah, rawa. Banyak ya. Ini 3 tugasnya ya. Tugas di rumah. Udah dicatat? Ya, Ngumpulnya, Bu. Kapan ngumpulnya, Bu? paling lama jam 12 malam. Jam 12 malam. Berarti paling ngumpulnya, Bu. Ya. Oke. Ya. Ngumpul tugas ini. Mak. Ada pertanyaan? Soalnya tadi kurang jelas tadi, Bu. Ganggang dan lain-lainnya. Jadi kesimpulannya hari ini adalah dengan adanya pelajaran dan mempelajari mengenal berbagai macam makhluk hidup. Lalu yang kedua ada namanya lalu adanya saling ketergantungan antar makhluk hidup. Nah, dan juga tadi tugas sudah diberikan, ya kan? Tugas tadi ada berapa tugasnya jumlahnya? Selvia ada berapa tugasnya tadi, Selvia? 3, Bu. Romi ada tugasnya, Romi? Ada berapa tugasnya tadi, Romi? Ada berapa tadi tugasnya? Romi berapa tugasnya tadi, Romi? Mario ada berapa tadi tugasnya, 3, Mario? Bu. Ada 3 apa aja, Mario? Apa aja tugasnya, Van? Baru Apa aja 1, Bu. Macet-macet, Bu. Tugasnya? Macet-macet, Apa Bu. tugasnya? Romi Iya, apa Bu, tugasnya betul, tadi, Bu. Mi? Macet-macet, Bu. Tugasnya apa tadi? Nah, tugasnya ada 3. Ya. Tentukan tumbuhan monokotil dan dikotil pada lingkungan rumah. Yang kedua, tentukan tumbuhan ganggang dan alga lumut beserta gambarnya yang bisa dijumpai di lingkungan rumah. Sebutkan jenis animalia yang bisa dijumpai di lingkungan sekitar rumah, ya, halaman rumah. Minimal 10, lebih daripada 10 ya. Terima kasih. Sama nanti loh. Tugasnya ya, ada lagi pertanyaan? Ada, Bu. Nggak tahu, Bu. Macet-macet. Udah dicatat? Dikumpulkan paling lama jam 12 jam 23.59 atau jam 23.59 WIB.
Ada pertanyaan lagi? Udah bisa diakhiri? Oke, kita akhiri ya. Iya, Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya tadi kita udah pembukaan dengan doa, akhiri kita dengan doa. Ya, Bu. Oke. Sebelum kita selesai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai menurut agama dan juga kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, thank you hari ini ya. Kabari kawan-kawannya tugasnya ya. Ibu kirim ke semua ya. Terima kasih buat Olivia, Irfan, Romi, Randy, Niko, Aulia, Filda, Sakila, Selvia, Mario, Naura, Devi Damayanti, Anggun, Safira, dan juga Hotlan. Ada bertanya? Dikerjakan tugasnya hari ini ya. Yang paling cepat ditambah 10 nilainya. Oke, terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas.